Halo sahabat TV 10, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dari saya Carla Ratna, hadir untuk Anda dari TV 10 program Bincang Psikologi. Dan seperti biasa di Padepokan Patrap Surakarta, saya menjumpai psikolog kita, Bapak Setio Purwanto. Assalamualaikum Pak Setio. Waalaikumsalam warahmatullahi Sehat, wabarakatuh. Pak? Alhamdulillah meskipun sehat. hujan setiap hari. Oh iya. Ini sudah mendung ini. Sudah mendung ya, tetap seger ya Pak. Iya. Semoga tetap sehat juga untuk sahabat TV 10, imunnya juga tetap terjaga. Imun terjaga itu juga kaitannya dengan kondisi mental seseorang ya Pak. Iya, betul sekali. Mentalnya bagaimana itu juga punya pengaruh terhadap fisiknya. Iya. Nah, dulu kan kita juga pernah cerita-cerita tentang psikosomatis itu. Iya. Orang yang sakit karena pikirannya Ya. dan juga mentalnya, nanti efeknya sakit ke badannya. Nah, untuk mendapatkan kesehatan mental, nggak ada salahnya untuk menyimak program ini. Siapa tahu ini adalah menjadi solusi untuk permasalahan Anda. Di samping itu juga kita mengundang Anda, sahabat TV 10, untuk curhat ke Pak Setio, ke psikolog kita lewat nomor WhatsApp yang tertera di layar. Siapa tahu nanti Anda mendapatkan voucher konsultasi gratis bersama psikolog kita. Konsultasinya online, offline, bebas. Nanti siapa tahu Anda dihubungi oleh timnya TV 10. Dan di kesempatan kali ini kita juga sudah siapkan satu tema untuk kita obrolkan ya Pak. Dimana belakangan ini kita sering mendengar istilah love language. Love language. Banyak dibahas sebagai salah satu tolok ukur dalam mengekspresikan rasa cinta, Pak. Baik itu kepada orang tersayang, pasangan, kepada anak, kepada keluarga, atau siapapun ya. Tapi seberapa penting sih memahami love language ini dalam sebuah hubungan? Itulah yang akan kita obrolkan ya Pak Setio ya. Oke, bicara tentang love language, bahasa cinta. Waduh, kalau dari sudut pandang seorang psikolog atau dari ilmu psikologi, seberapa penting sih mengetahui love language? Atau kita bicara dulu deh tentang love language gitu Pak. Iya. Jadi manusia ini kan diciptakan Allah itu untuk berinteraksi ya. Jadi makhluk sosial. Iya. Jadi kita itu nggak bisa hidup sendiri, hidup sendiri nggak bisa. Nah, di dalam berhubungan dengan orang lain, ya terutama kalau kaitannya dengan language atau bahasa cinta, itu tentunya hubungan khusus ya. Jadi hubungan interpersonal yang memang itu ada kedekatan emosional secara mendalam, ada intimasi, ada kedekatan emosionalnya. Nah, di sini bahasa itu penting karena konsep cinta. Nah, cinta itu selain dia harus memberi, dia juga harus menerima. Jadi misalnya berinteraksi antara suami dan istri gitu. Suami harus memberi cinta kepada istri, tapi dia juga harus menerima cinta dari istri. Sebaliknya begitu. Atau anak dengan orang tua. Tentu love-nya berbeda ya, cintanya berbeda. Artinya cinta itu pun juga berbeda-beda. Cinta antara anak dengan orang tua, suami dengan istri, dengan teman, dengan sahabat, mungkin juga dengan orang lain, dengan tetangga. Itu cinta, walaupun cinta tapi tetap ininya berbeda-beda. Bahasanya gitu loh. Nggak mungkin kan kalau itu orang lain kita pakai bahasa cinta terhadap istri, kan nggak mungkin itu. Bahaya. Nah, ini harus kita tunjukkan dalam bentuk, kita ekspresikan, kita wujudkan dalam bentuk bahasa. Sedangkan bahasa itu kan ada dua, ada bahasa verbal, bahasa non verbal. Ya, seberapa dipercaya sih bahasa verbal atau non verbal, ini juga menarik. Kadang cinta tidak butuh ucapan disampaikan, tapi kalau dalam non verbal pun tidak disampaikan ya kita kan ragu ya. Jadi ragu ini beneran cinta atau enggak, karena kan nggak ada pengungkapan baik itu secara verbal atau non verbal ya Pak. Ya, jadi memang harus diungkapkan, terutama itu dalam non verbal. Ya, karena dalam bahasa komunikasi yang non verbal itu 80% dipercaya daripada yang verbal yang hanya 20% gitu loh. Nah, kan sebuah hubungan
percintaan itu kita harus menunjukkan dulu, orang itu harus menunjukkan dulu non-verbalnya gitu loh, baru verbal gitu sebagai closingnya. Oh, verbal itu justru sebagai closing ya? Sebagai closing gitu loh. Closing itu artinya pemantapan saja yang sudah dimulai dari bahasa non-verbal. Nah ini kadang-kadang orang yang cenderung menerima bahasa verbalnya lebih dulu seringkali ketipu gitu. Ketipu. Malahan kalau menerima bahasa cintanya yang bentuknya verbal dulu itu sering ketipu. Iya. Harus non-verbal dulu. Oh, non-verbal dulu ya. Catat loh ya. Jadi kalau ada yang memang sedang menjalin hubungan, justru terimalah dari bahasa cintanya itu yang non-verbal dulu. Iya, non-verbal dulu gitu. Baru sebagai gongnya itu yang verbal. Yang verbal. Oh, ya, oke. Nah itu konsepnya begitu. Iya, konsepnya begitu. Nah, ketika non-verbal bahasa cinta non-verbal juga dia memberi dan menerima dalam konsep cinta tadi. Nah, itu sebenarnya bahasa cinta I love you atau aku cinta padamu itu halah aku udah paham gitu lah. Itu iya, untuk kok penutup udah bisa ngerasain kok gitu ya. Iya kan sudah bisa dirasakan dari bahasa non-verbal tadi. Nah, maka ada satu sebuah buku ya. Buku ini ditulis oleh Dr. Gary Chapman. Dia ada 5 hal yang itu bisa menunjukkan ekspresi bahasa cinta, love language. Ya, bahasa cinta itu ya dalam bentuk verbal atau non verbal gitu loh. Nah, yang pertama adalah verbal dulu ya, verbal dulu, yaitu kata-kata yang bentuknya afirmasi gitu. Oh ya. Ya, kalau kita pernah, kalau Bapak Ibu atau kita pernah membaca surat cintanya Soekarno kepada orang-orang perempuan yang beliau cintai, itu bahasanya afirmatif sekali gitu. Word of affirmation-nya itu manis gitu. Bahasanya afirmasi Soekarno itu bikin perempuan kelepek-kelepek. Iya betul, benar-benar mencerminkan cinta yang gimana gitu ya. Ya artinya afirmasi itu yang ada hanya kamu gitu. Artinya bahasa-bahasa yang seperti itulah. Nah itu ternyata di dalam hubungan percintaan atau konsep keluarga ya, suami istri itu sangat penting. Ucapan. Jadi perlu ya Pak ada word of affirmation. Word of affirmation itu perlu. Jadi kata-kata yang tentunya bisa diterima ya, bukan bombastis nanti malah dikira apa gitu. Oh, kata-kata yang bisa diterima, artinya nggak yang gombal ya Pak? Kan cenderungnya kan gitu. Kalau main kata-kata kan nanti jatuhnya gombal ya Pak. Nah, gombal itu cenderung ngalah. Kita malah justru, tapi cewek tuh gitu Pak. Kalau digombalin tuh bilangnya alah gitu. Tapi kalau dibilang nggak digombalin tuh malah justru ini sebenarnya gimana sih? Kan memang perlu gitu. Gombal perlu juga ya. Perlu ya. Sekali dua kali perlu gombal juga. Love language-nya ada dalam bentuk afirmasi gitu ya. Aku bersyukur aku tuh bisa menjadi bagian dari hidupmu. Wah, itu kan ya gombal. Tapi jago itu penting gitu. Jago gombal ya. Ya, itu bahasa-bahasa yang membuat pasangan itu merasa diberi cinta gitu loh, karena bahasa cinta ini tadi. Itu penting ya Pak, penting pasangan itu merasa dia diberi cinta. Ya, diberi cinta. Nah, itu ya nanti bisalah banyak kata-kata cinta yang gombal. Tapi itu penting gitu ya. Kemudian adalah action ya, perbuatan, pelayanan kasih sayang. Act of service. Ya, act of service itu ya apa sih? Misalnya diantar, kamu kalau kehujanan gimana? Ayo saya antar. Nah itulah yang simpel-simpel gitu loh. Masuk pintu dibukakan, wah princess ini. Sederhana. Sederhana. Ngena loh itu. Lah, wah ini loh.
dia menunjukkan cintanya itu Itu kan bahasa, iya. bahasa nonverbal. Bahasa nonverbal. Ya, betul. bahasa nonverbal itu wah ini lebih mengena daripada gombal tadi kan. Bener. Karena kalau Kan kelihatan effortnya justru malah ya Pak ya. ya lebih kelihatan actionnya gitu kan. Ya, kemudian yang ketiga adalah bentuk hadiah. Receiving gift. Jadi apa? Ada ya mungkin pulang bawain martabak atau pulang bawain apa gitu ya. Jadi merasa diberi suatu hadiah lah, surprise gitu ya. Sehingga ya gimana sih orang dikasih surprise itu? Berbunga-bunga, apalagi hadiah ya. Apalagi hadiah. Apalagi bernilai. Pasti lebih berbunga-bunga lagi. Baik, baru 3 nih yang diungkap tentang love language-nya yang bisa kita praktekkan ya Pak. Yeah. Nanti kita akan lebih ulas lebih mendalam lagi. Kemudian bagaimana cara kita nanti untuk memulainya, kan mungkin sudah berjalan hubungannya tapi selama ini tidak ada love language-nya. Kita akan pelajari bersama dalam Bincang Psikologi. Jangan kemana-mana, kami segera kembali untuk Anda. Tetap di TV 10. Anda masih bersama kami dalam program Bincang Psikologi dari TV 10. Dan di kesempatan kali ini kita bicara tentang love language ya. Karena cinta itu adalah bahasa universal ya Pak, yang bisa dirasakan oleh semua manusia. Namun tidak semua orang itu berbicara dan menerima cinta dengan cara yang sama. Nah, makanya tadi diungkap oleh Pak Setio, salah satu konsep menarik yang mengungkap perbedaan itu adalah love language ya. Jangan sampai kita sudah melakukan yang terbaik dalam hubungan tetapi malah semakin hambar dan timbul lebih banyak konflik karena alasan yang sering terjadi yaitu tidak bisa saling memahami love language-nya antara satu sama lain ya. Karena masing-masing orang kan beda-beda Pak. Mungkin kalau saya lebih suka yang itu tadi act of service gitu kan. Orang lain kan beda, mintanya diperlakukan seperti apa kan berbeda ya Pak ya. Betul. Nah, kita tadi sudah bicara tentang word of affirmation, kemudian act of service dan receiving gift. Ya. Nah, ada 2 lagi ya. Ada 2 lagi yaitu masalah me time. Jadi me time berdua itu our time. Jadi itu juga love language ya? Ya, itu love language juga. Jadi ada waktu-waktu tertentu yang memang digunakan oleh pasangan itu gitu. Nah, ini bisa menunjukkan bahwa perhatian itu masuk bahasa juga. Sehingga pasangan itu merasa diberi cinta, merasa dia lebih paham tentang cinta yang diberikan oleh pasangannya. Ya, jadi di dalam me time itu tentu ya ngobrol tentang tentang waktu yang berkualitas ya Pak, waktu yang berkualitas gitu. Jadi misalnya waktu makan atau waktu istirahat di ruang tidur, kemudian di kamar tidur atau apalah yang mereka berdua bisa ngobrol gitu loh, ya saling mendengarkan tentunya ya, bukan ngobrol yang ingin banyak bicara ya. Jadi kalau yang satu semangat bicara, yang satunya ya mendengarkan. Iya betul. Gitu loh. Kalau jadi semuanya dua-duanya semangat bicaranya nanti gaduh. Ya. Kemudian setelah masalah waktu ini kalau dengan keluarga itu ada touching, ada physical touch. Physical touch ini sentuhan ya. Ternyata juga dalam hubungan terutama pasangan itu touch ini penting gitu. Mungkin hanya sekedar menggandeng tangan atau mungkin hanya sekedar memegang menggandeng tangan di depan umum. Ya jangan kalau itu ya. Mungkin ada pasangan yang malu tuh ya. Ada yang enggak, ya enggak. Terserah lah itu masing-masing ya. Tapi ya sah-sah saja mau seseorang itu mau bergandengan tangan di kantor. Jadi itu ya boleh-boleh aja itu pasangan yang sah. Iya betul. Nah, tapi ada pasangan yang mau. Nah, manalah yang
yang kira-kira memang itu bagi mereka tuh nyaman gitu loh. Berarti gini Pak, kalau misalnya pasangan gitu berarti misalnya istri harus tahu suaminya tuh sukanya love language-nya yang berupa apa gitu. Oh iya. Oh harus tahu. Jadi, dulu gitu ya. Bagaimana menerapkan bahasa cinta itu harus dikenali dulu. Harus dikenali dulu. Oh, ya, misalnya suami ini malu kalau misalnya bergandengan tangan di touching itu tadi malu di gitu mall, ya. gitu ya malu. Ya istri jangan minta gandengan tangan di mall, wah itu jadi problem. Nah, betul. Nah, jadi kenali, oh ini kan ya namanya misalnya pasangan yang sudah menikah lama, misalnya udah sekian tahun, sekian bulan, itu udah hafal dong. Sedikit banyak tuh sudah hafal apa yang ini, apa yang bahasa yang bisa diungkapkan apa, yang sesuai apa, yang membuat wow tuh apa. Kadang-kadang ada yang istri yang kalau nggak diucapin selamat ulang tahun sakit hati, ngambek jadi masalah. Tapi ada yang disambung ulang tahun nggak problem. Ada yang malah malu gitu, ngapain sih kayak gitu. Nah ini perlu dikenali gitu. Perlu dikenali hal pertama itu ya. Perlu dikenali. Kemudian juga tentu di dalam bahasa cinta itu perlu keterbukaan ya. Jadi dikomunikasikan gitu. Dikomunikasikan gitu. Dan apa? Misalnya nih, aku tuh seneng loh kalau kamu gitu. Nah, gitu. Sehingga itu bisa diulang lagi gitu. Satu saat jika kondisinya pas gitu. Aku tuh nggak suka loh kalau aku tuh gandengan tangan di tempat umum. Oh iya, jadi dicatat itu sama pasangannya, jangan sampai gandeng tangan di tempat umum gitu kan. Nah, kenali bahasa, kemudian komunikasi terbuka, kemudian ya yang tadi hal-hal simpel tadi ya, hal-hal simpel yang itu bisa menunjukkan, contohnya tadi ya buka pintu, misalnya suami kerja, istri mengantar sampai gerbang atau sampai depan pintu. Gitu. Itu aja simpel itu loh. Pulang bawa apa ini janggelut, apa ini bolong-baling atau pulang bawa apa yang nah itu kan simpel ya, suka istriku gitu ya. Kalau sore bikin teh untuk misalnya pulang kerja, istri bikin teh untuk pasangan, kan simpel gitu loh. Iya sih. Nah hal-hal yang simpel itu yang memang harus itu menjadi habit, menjadi harian. Menjadi habit. Harian, ya. Dan bahasa cinta itu kan bisa meredam berbagai ketidakcocokan di dalam keluarga. Bisa menumbuhkan kesetiaan, loyalitas pasangan, dan ya seneng toh namanya diberi cinta itu kan seneng gitu loh. Walaupun tidak dinilai dengan uang, tapi rasa bahagianya tuh, rasa senengnya gitu loh. Karena merasa dimengerti, dipahami apa maunya ya. Nah itu dipenuhi kebutuhan akan cintanya itu. Betul sekali. Dan bahasa cinta itu, ini maaf ya, kebanyakan tidak dipahami oleh suami. Kalau perempuan itu lebih peka, dia lebih banyak memberi, tapi jarang menerima, sehingga stres sendiri. Oh iya, suaminya maunya menerima terus nih, nggak mau ngasih. Ya. Harusnya saling, Pak, berarti. Harusnya saling gitu loh. Kalau terlalu banyak memberi cinta, tapi dia tidak menerima cinta, itu ya stres juga gitu loh. Makanya banyak istri yang putus asa dengan suaminya. Jadi suami saya itu nggak perasaan sama saya, Pak. Iya, rasanya sudah memberikan semua love language, tapi masih. Tapi ya sederhana, misalnya gini, ke pasar gitu ya. Masa ke pasar saya yang harus bawa bawaan begini banyak, dia malah nongkrong di motor. Nah, ya sederhana gitu loh. Iya sih. Tapi itu menunjukkan suami ini kurang peka. Nah ini memang suami itu apa ya? Kadang ada yang rikuh itu, ada ya apa ya? Yang sungkan untuk mengungkapkan bahasa cinta kepada istri, canggung gitu loh. Padahal nggak perlu gitu.
memang cinta harus ditunjukkan kan ya Pak? Iya, harus ditunjukkan. Baik itu verbal ataupun non verbal ya. Betul. Itu untuk menguatkan perasaan juga bisa ya? Iya, menguatkan perasaan istri. Gitu. Nanti pun akan, kalau istri menerima itu pasti akan memberi juga itu, sehingga suami itu lebih. Seringkali dalam konseling keluarga itu suami ini harus saya pahamkan apa sih maunya istri Anda itu. Maunya diapakan? Ya maunya ini Pak. Lah kalau kamu lakukan, alah kayak gitu aja dipikir toh Pak. Loh ini bukan masalahmu, masalah istrimu gitu loh. Iya, betul. Oh, jadi istri saya minta digitukan ya Pak? Lah iya. Cuma digitukan aja murah meriah toh. Iya, tapi simple. Coba nanti hasilnya. Hal yang simple ya. Iya, yang sederhana. Bahasa cinta itu yang sederhana kok. Bukan harus membelikan cincin seharga. Wah. Kalau iya sih nggak apa-apa sih sebenarnya. Cuman dengan hal simpel saja kita itu kadang sudah mudah terharu. Nanti tuh akan ada efeknya tuh, wah effortnya suami ke aku tuh kayak gini, berarti aku tuh harus seperti ini. Pasti akan seperti itu kok berpikirnya. Iya. Memang sebuah keluarga itu proses ya. Proses bagaimana istri mengenal suami, suami mengenal istri itu sebuah proses yang tidak mudah juga gitu. Artinya seringkali di awal-awal pernikahan itu 3 bulan pertama, 5 bulan sampai mungkin kadang bahkan ada yang sampai setahun gitu baru mengenal karakter istrinya, baru mengenal maunya istri. Istri juga gitu baru mengenal maunya suami gitu. Nah ini kan cukup lama gitu loh. Mbok coba hal-hal yang bersifat simple, yang bahasa cinta ini betul-betul dipelajari, apa yang membuat pasangan senang terus itu diwujudkan, itu pasti nggak bikin hubungan itu nggak bikin masalah gitu. Oke, begitu bicara tentang love language ya, ada 5 tadi yang disampaikan oleh Pak Setio. Setidaknya punya salah satu aja itu udah bagus ya Pak? Sudah bisa mewakili, mengungkapkan yang terutama perasaan. Yang tadi ya, yang bahasa nonverbal ya. Meskipun kadang suami tidak bisa menguapkan kata-kata cinta gitu, tapi tunjukkanlah dengan bahasa nonverbal. Tunjukkanlah dengan bahasa nonverbal begitu. Tapi sebelum kita akhiri, soalnya hampir 30 menit, terasa ya bicara tentang bahasa cinta. Ada yang mau disampaikan untuk sahabat TV 10 sebelum kita berpisah? Oke, sahabat TV 10, jadi bahasa cinta ini penting dalam berhubungan dengan siapapun ya. Tidak ada orang itu yang tidak butuh cinta, semuanya butuh cinta, bahkan hewan pun juga butuh cinta, dan itu perlu kita ekspresikan gitu. Terutama paling dekat adalah pasangannya adalah amanah ya. Amanah itu tentu dia perlu kita berikan satu bahasa cinta, kita beri cinta sehingga nanti kita juga akan menerima, karena memberi dan menerima itu saya kira itu hukum yang keseimbangan. Semakin banyak kita memberi, pasti kita akan banyak menerima. Gitu. Iya, begitu. Itu hukum keseimbangan ya. Baik, sekilas tentang love language atau bahasa cinta ini adalah sebuah cara seseorang untuk mengekspresikan perasaannya kepada orang lain ya Pak. Jadi kita penting loh untuk memahami love language sebagai landasan sebuah hubungan agar dalam memberi dan menerima sebuah bentuk rasa cinta itu bisa tersampaikan dengan baik. Karena jangan sampai perhatian yang kita tujukan oleh masing-masing pasangan itu menjadi sia-sia, bahkan terkesan mengganggu kenyamanan satu sama lain hanya karena belum saling memahami karakter dan love language-nya masing-masing. Makanya tadi ditekankan oleh Pak Setio untuk kenali dulu love language pasangan Anda. Terima kasih Pak Setio ilmunya, semoga bermanfaat untuk sahabat TV 10. Jangan lupa apabila ada yang ingin dicurhatkan ke psikolog, silahkan menghubungi nomor WhatsApp yang tertera di layar. Nanti kita bahas insya Allah di episode yang akan datang. Siapa tahu Anda beruntung mendapatkan voucher konsultasi psikolog gratis bersama Pak Setio. Saatnya saya Carla Ratna dan juga psikolog kita Bapak Setio Purwanto untuk undur diri, menjumpai Anda kembali di lain kesempatan. Tetap di TV 10, inspirasi dan edukasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.